Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Polda Jawa Timur menerbitkan surat daftar pencarian orang terhadap M. Subekti Hazal, putra seorang kiai di Jombang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencabulan terhadap santriwati. Kepolisian meminta tersangka kooperatif dan mengancam akan melakukan penangkapan paksa. Polda Jawa Timur menerbitkan surat daftar pencarian orang terhadap M. Subekti Hazal, putra seorang kiai di Jombang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencabulan terhadap santriwatinya. Di Reskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Toto Suharyanto mengungkap, perkaranya sudah dinyatakan P21 alias lengkap oleh Kejaksaan pada 4 Januari 2022. Kepolisian juga telah melayangkan panggilan pertama dan kedua kepada tersangka namun mangkir. Kita berharap kepada saudara tersangka untuk taat dan kooperatif menjalankan hukum ini karena kasus ini sudah P21. Tinggal kewajiban kita untuk menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan untuk proses peradilan ke depannya. Sebelumnya, upaya tim penyidik di Reskrimum Polda Jawa Timur membawa tersangka dari kediamannya di Pondok Pesantren Majmal Minal Iman, Jombang, Jawa Timur gagal. Tim penyidik dihadang para santri dan keamanan Ponpes pada Kamis siang. Tim penyidik tidak diperbolehkan masuk dengan alasan keamanan Ponpes dan tersangka tidak berada di tempat. Hari penyidik memang untuk menjalankan surat perintah membawa karena yang bersangkutan tidak ada di tempat menurut keterangan yang ada di situ. Kemudian kita sudah menerbitkan DPO untuk proses selanjutnya kita akan melaksanakan upaya paksa. Tinggal teknis waktunya akan kita atur kemudian. Sementara itu, Direktur Women Crisis Center Kabupaten Jombang, Anna Abdillah, sangat menyayangkan gagalnya tim penyidik membawa tersangka. Pasalnya sudah 2 kali kepolisian gagal memeriksa dan menangkap tersangka. Itu juga sudah pernah ada upaya jemput paksa namun gagal gitu, dan kemudian pada tahapan kasus sudah P21 ini dan persoalannya sama. Nah, ini harus juga jadi refleksi atau catatan bagi pihak kepolisian. Janganlah sampai ada persepsi di masyarakat bahwa kegagalan dari Polda untuk segera menyerahkan tersangka ke Kejaksaan untuk segera diadili ini jadi presiden tidak baik atau dianggap inprofesional gitu dalam proses penyelesaian kasus ini. Para korban pun berharap segera ada kepastian hukum atas kasus yang mereka alami. Saya tidak terima dengan tindakan asusila yang telah diperbuat oleh Mas Bey terhadap saya dan juga teman-teman saya. Dan saya mau Mas Bey dihukum seberat-beratnya sesuai dengan hukum di negara Indonesia. Tidak akan terulang lagi. Cukup sampai sini, nggak ke adik-adik saya yang lain. Saya mau dia bertanggung jawab atas semua kelakuan dia. Dan saya mau dia dihukum sesuai perbuatannya, dihukumnya setimpal. Saya selaku orang tua dari anak, saya berharap kejadian yang telah dilakukan oleh Subekti Hazal tidak terulang lagi dengan anak-anak yang lain. Kasus ini berawal dari laporan dugaan pencabulan yang dilakukan M. Subekti Hazal yang berstatus putra pengasuh Ponpes. Korban kemudian melapor ke polisi pada 29 Oktober 2019. Polres Jombang kemudian menetapkan Subekti sebagai tersangka pada 12 November 2019. Selanjutnya kasus ini diambil alih oleh Polda Jawa Timur pada 15 Januari 2020. Tersangka sempat melakukan upaya hukum dengan melayangkan pra-peradilan pada 2021. Namun upaya itu ditolak. Pihak Ponpes mengklaim kasus yang menjerat Subekti adalah rekayasa. Hingga kini akses masuk Ponpes dijaga ketat. Tim Liputan Metro TV.